Kayak kata-kata Timothy. Timothy bilang, oh ngapain ikut orang-orang yang belum sukses? Ngapain ikut-ikut? Ngapain kalau memang mereka profit? Ngapain gua kelas? Selamat datang di Bitcoin Gogo Goceng. Tunggu. Ini sudah episode kesekian kali ya. Kesekian kali kita bikin intro di awal selamat goceng ya. Sudah segitu ya. Sudah sekian kali. Buat kalian yang pertama kali datang, Ya. nggak tahu ini apa. Ini adalah channel membangun habit. Yep. Oke, membangun habit Yang positif. yang positif dari hal-hal yang kecil. Ya. Karena kita sangat konsentrasi pada hal kecil. Kita nggak terlalu tertarik dengan hal besar yang langsung tiba-tiba besar. Ya. Tapi dari hal kecil-kecil perubahan-perubahan akhirnya bisa menjadi besar. Ya. Nah, salah satu hal kecil adalah jangan menunda-nunda untuk Menabung, setidaknya mulai dengan hal yang kecil. iya, menabung, berinvestasi. berinvestasi, iya. Iya. Sama ya. Jadi hal-hal kecil yang harus dirubah tapi jangan menunda-nunda. Iya. Nah, salah satunya adalah membeli Bitcoin. Iya. Nah, kita membeli Bitcoin dengan nominal Rp5.000. Rp5.000. Kecil sekali. Tetapi intinya adalah membangun habit. Ya. Oke, jangan perlu menunda-nunda. Nah, itu informasi buat kalian yang sudah baru pertama kali datang. Tetapi yang sudah lama pasti sudah boring dong. Pasti. Dengan opening ini. Nah, kali ini ada beda. Nah. Opening ini kenapa ada HP di sini? Wah. Kita bukan melakukan pembelian. Tetapi dikarenakan ada lagu untuk openingnya. Asik? Asik. Kita putar dulu. Lagu. Saya belum hafal juga liriknya. Oke. Selamat datang di Bitcoin Goceng, tempat belajar tanpa beban. Kebiasaan baik dari hal kecil membawa perubahan besar. Perubahan dalam setiap pikiran. Bergabunglah dan komunitas kami. Disinilah kebiasaan baik ditempa dari hal kecil. Bitcoin Goceng, klinik psikologi investasi. Asik. Wah, gampang. Selamat datang di Bitcoin Goceng, tempat belajar tanpa beban. Kebiasaan baik dari hal kecil membawa perubahan besar. Perubahan dalam setiap pikiran. Bergabunglah dengan komunitas kami. Disinilah kebiasaan baik ditempa dari hal kecil. Bitcoin Goceng, klinik psikologi. Oke. Bitcoin Goceng menuju perubahan. Waduh. Maju Anis. Wih, kalau aku kamu pendukung 01 ya, Dul. Oke. Saya merasa kayak bapak-bapak di kantor-kantor begitu ya, yang berusaha asik, joget, terus Apalagi saya. anak buahnya kayak ketawa-ketawa korporasi gitu. Padahal sudah memalukan gitu. Pak, mantap Pak, karir, mantap. Bung. Mantap Pak, ketawa karir. Mantap Pak, mantap. Padahal jelek banget. Gitu. Seperti itu. Kemarin yang ada cinta bukan jauh kemarin. Ya, intinya kenapa? Ya kita harus joget-joget, fun-fun. Karena saya sudah bilang trading is fun. Yap, trading is fun. Oke, semua belajar dalam konteks investasi itu is fun. Gak perlu dibikin ribet gitu ya. Yang mau sok-sok ribet, pertanyaan saya cuma satu, kalian profit tidak? Ya. Ya, kalau udah bikin ribet terus loss lagi ngapain? Ya, kita dari awal kita konsisten, kita membawa dengan genre komedi yang fun, Ya. yang bahkan ada orang yang menganggap kita kosong nggak apa-apa, Ya. gitu. Kita enjoy aja kalau orang bilang kita kosong. Nggak apa-apa Kita nggak sih. maki-maki kayak si itu ya, yang maki-maki orang yang komen, kita malah enjoy gitu. Dibikin konten khusus, komjen untuk kalian bahkan. Komjen itu komentar netizen. Karena saking concernnya kita terhadap kalian semua. Nah,
Karena berbicara tentang hal itu, bahkan di lagu tadi ada bilang bergabunglah. Bergabunglah di Ya. Di. Nah, bergabung dalam komunitas, privat community kami. Nah, pertama-tama dulu, ini jangan sampai ada orang sampai punya pemahaman berpikir tentang kita sok-sokan. Karena ada banyak yang komen. Banyak sih. Walaupun banyak yang komen ingin bergabung, kalian boleh cek lah kata-kata saya. Di setiap video ada orang yang berkomentar ingin bergabung. Tapi tidak sedikit juga itu mic kamu begini. Mic-mu diturunin ya. Kayak begini. Oke. Nggak perlu di jokes. Nah, itu kembali dulu ke konteks. Selamat datang. Oke. Banyak juga yang komentar bahwa kita sok-sokan ya. Jadi begini. Kita nggak sok-sokan untuk menunjukkan kita jago. Kita nggak paling jago, itu catat ya, kita nggak paling jago. Apakah kita juga loss? Ada juga. Ada. Portofolio kita yang masih floating. Bahkan pembelian Bitcoin kita masih floating minus. Gitu. Tetapi kita tahu endingnya kemana. Kita tahu bisa menghasilkan berapa. Dan karena saya udah lama mempelajari hal ini, saya merasa fun aja. Karena kita tahu jalan kita kemana gitu. Portofolio eksponensial kita bergerak anyo. Aduh, kenapa lah gitu? Portofolio kita itu bergerak dengan eksponensial naik. Jadi kita nggak perlu ibaratnya sok-sokan ya. Tapi alasan kenapa kita sok-sokan, karena begini. Keterbatasan YouTube tuh sangat banyak. Apakah kita harus membuat nih ada kalian aja yang memberikan komentar, bang buat ini. Itu belum terjawab semua. Oke? Dan kalian yang pingin belajar lebih, saya percaya kalian ingin bisa tektokan dengan kita. Ya pasti kalian. Khususnya dengan saya. Bisa belajar. Ini khusus pemula ya. Buat kalian yang sudah master, yang merasa master banget, ya udah skip aja pembicaraan ini. Tapi buat kalian yang pemula dan pingin belajar, ya silakan lah untuk bergabung dalam private community. Dan di situ kita akan belajar benar-benar fokus membentuk kebiasaan, mengganti habit dan hal teknikal, benar-benar materi yang akan kita ajarkan di situ. Saya khususnya akan ajarkan. Dan bukan cuma sampai di situ, mungkin bisa dicari private community mana yang dimana anggotanya diseleksi satu. Jadi buat kalian-kalian yang komentar-komentar bosan, udah malas, boring, ini pemula banget, coba ikutlah seleksinya. Siapa tahu tidak lolos seleksi. artinya cari di mana yang memberikan seleksi itu pertama. Di mana lagi? Ya, kita seleksi dulu supaya orang yang bergabung di dalamnya walaupun sedikit tetapi berkualitas. Yang kedua ya. Di mana lagi mau cari yang di dalam kami open discuss. Setelah ini kan nanti ada beberapa kelas ya. Ada kelas pemula, ada kelas lanjutan, ada kelas expert. Di kelas lanjutan itu sudah ter-unlock salah satu fitur adalah bisa open discussion. Diskusi bareng di situ kita. Diskusi. Jadi kayak misalnya nih, saya ini senior nih, ya kan? Saya memberikan sebuah argumentasi. Oh, analisa fundamental, saya mendapatkan info, orang-orang di balik Manta network ya, itu ada isinya ini, begini. Rafa sebagai junior bisa berargumentasi. Bisa. Wah, nggak bisa dong Kak. Saya mendapatkan info nih dari website terkait, itu isinya hoax tuh. Gitu. Kayak kemarin proyek si ini H-bar ya kan? Hedera, H-bar. Itu isu miring. Iya. Bahwa siapa yang masuk ke dalam? Ke dalam H-bar? Iya, dalam H-bar yang ada isu miringnya. BlackRock kan? Iya. BlackRock kan? Iya. Makanya grafik H-bar tuh meningkat tajam kan? Iya. Ternyata dikonfirmasi oleh BlackRock bahwa tidak. Kayak gitu. Dan itu pun dari resmi dari H-bar pun dari Hedera itu banyak yang salah mengartikan komunitas-komunitasnya. Nah itu. Apalagi yang bukan resmi, Pak. Iya, itu. Nah, dikarenakan alasan-alasan tersebut, tentu pentingnya grup diskusi. Yang dimana kita bisa berdiskusi, beradu argumentasi dalam kontekstual dalam pembahasan substansi yang kita bahas gitu. Iya. Ya gitu. Jadi dibuka bagi yang junior, senior bisa. Oke, tentu saya sebagai moderator grup akan memfilter. Saya bertanggung jawab terhadap memfilterisasi informasi. Jika kedapatan, yang ketiga, didapati mana lagi grup yang jika kedapatan memberikan informasi yang palsu di-kick. Pasti di-kick, pasti di-kick. Kami akan mengeluarkan orang yang memberikan informasi palsu, membuat kekacauan, memberikan signal-signal itu bukan signal tidak diizinkan.
Ayo guys, kita entry sekian, TP sekian. Ayo guys, itu kayak signalnya itu Bisa, receh. sebenarnya bisa, tapi harus ada Ya. penjelasannya. Ya, setuju. Harus ada penjelasan fundamental maupun teknikal. Iya. Iya. Jadi orang-orang di dalamnya tuh tidak ada orang yang nyusup, Yap. hanya bermodalkan nunggu signal. Iya. Makanya di dalam tahapan kelas lanjutan sama kelas expert, seberapapun uang yang kalian punya untuk masuk ke situ tidak akan bisa. Ya. Kecuali kalian sudah melewati tahapan awal, itu tahapan seleksi di tahapan pemula. Iya. Jadi ibaratnya saya pernah kasih contoh, kalian harus ikut New Life dulu lah. New Life ya, tahu New Life? Hidup baru. Ya, tahu hidup baru? Nggak tahu? Seminar hidup baru. Ya. Apa yang memiliki kepahitan dilupakan. Udah. Mereka nggak ngerti, Bu. Jadi intinya kalian direset dulu. Iya. Kosongkan gelas. Iya. Masuk ke dalam grup pemula, dilihat dulu, diseleksi, baru masuk ke tahapan lanjutan. Lanjutan baru expert. Yep. Nah, pola ini menurut saya secara pribadi belum pernah dilakukan oleh orang-orang hebat. Yep. Sepemantauan saya. Iya. Sepemantauan saya. Ya, yang selebihnya lain berfokus pada pragmatis. Jadi hal-hal yang memang praktis, pragmatis, yang benar-benar menunjukkan portofolio, hasil, gitu, analisa. Saya nggak bilang mereka salah. Iya. Ingat ya, saya nggak bilang mereka salah atau mereka keliru. Tetapi itu genrenya mereka. Yap. Makanya saya bilang tujuan saya dan mereka sama. Tapi jalan menuju ke situ berbeda-beda. Nah, ini jalan saya. Jadi sudah jelas ya, bukan soal-soal. Oke? Yang selanjutnya tentang komunitas ini adalah usia yang masuk. Iya. Tidak ada batas bawah, tidak ada batas atas. Tetapi ada batasan untuk gratis. Iya. Nah, kalau untuk gratis, 17 ke bawah itu gratis, 17 tahun ke bawah gratis. Karena Nah, itu padahal udah dijelaskan tuh di konten sebelumnya. supaya mereka tertanam dalam otak. Kenapa? Ya, karena sebelumnya saya yang jelaskan, konten kali ini beliau yang jelaskan. Untuk umur 17 tahun, kok kebalik ya? Umur yang di bawah 17 tahun itu karena mereka masih dalam status bersekolah. Masih di bawah tanggung jawab orang tua. Dan yang kedua adalah umur yang di atas 40 tahun. Untuk mereka yang masih pengen belajar, walaupun sebenarnya mereka mungkin sudah ya udah hidup udah berjalan aja sampai selesai gitu. Tapi kami sangat respect, makanya kami memberikan mereka sebuah privilege, kesempatan yang buat mereka supaya mereka tidak menjadi seorang yang skeptis. Karena di umur-umur mereka yang rentan ya, Bung. Ya, rentan sekali. Ya. Rentan. Nah, intinya kenapa dua batasan usia itu? Kalau yang 17 tahun ke bawah, karena mereka punya banyak pilihan untuk tidak belajar tentang hal ini. Iya. Tentunya dong. Bahkan mereka tidak diwajibkan. Yap. Mereka berada di usia yang kewajibannya adalah sekolah. Sekolah wajib. Yap. Tetapi kalau mereka mau belajar, maka kami memberikan bantuan subsidi akses, yaitu gratis. Yap. Kalau usia yang senior, mereka juga seperti yang kata Rafa tadi, mereka udah nggak perlu gitu, udah kerjanya mapan, ya kan? Apalagi udah punya bisnisnya mapan, ngapain? Pasti buka akunnya tuh besar-besar banget, puluhan sampai ratusan juta, ngapain gitu? Tapi kami berikan kursus privilege, artinya Anda mau merendahkan diri, mau merendahkan hati, dan mau mengosongkan gelas, mau memiliki mindset yang terbuka untuk mempelajari akan hal itu. Dan saya sangat respect akan hal itu. Karena saya secara pribadi pun menjumpai ada beberapa orang yang dengan usia mereka tapi terus mau belajar. Sama seperti saya secara pribadi. Nah, tetapi usia di tengah itu adalah usia produktif. Nah, kami akan memberikan biaya. Ya. Nah, biayanya tentu tidak mahal. Ya, tidak Sangat melebihi tidak mahal. uang Tidak jajan bulanan kalian. Tidak melebihi. Yap. Sangat tidak melebihi. Oke. Bahkan kalau ditabung tuh sangat murah. Ya. Gitu. Yang pasti bukan berapa belasan juta, berapa juta bukan. Nanti akan kami bilang yang berapa. Jadi kita bikin ada yang bayar per bulan, ada yang bayar per tahun supaya lebih murah. Ya. Nah, tentu kalau ada biaya-biaya begini ada pertanyaan lagi pasti. Kenapa dibayar? Kalau kalian memang benar bikin profit, ini kayak jangan dipelintir-pelintir nih, kayak kata-kata Timothy. Ya kan? Timothy bilang, "Oh, ngapain ikut orang-orang yang belum sukses? Ngapain ikut-ikut? Ngapain kalau memang mereka profit, ngapain ke kelas?" Misalnya kayak gitu ya, ada statement begitu. Kalian jangan ketiplak-ketipluk gitu. Jangan mentah-mentah. Jangan terlalu mentah-mentah. Dia tuh menjelaskan secara kontekstual. Iya. Contoh misalnya podcastnya dia sama Leon Hartono di Overpost. Podcastnya ada kata-kata yang seperti ini. Lu sempat bikin juga kan, misalnya workshop pelatihan
Tapi kalau itu emang bring impact ke orang-orang yang bayar ke lu, apa salahnya di situ gitu? Tapi dia menyangkut seolah-olah semua orang yang jualan seperti itu tuh nggak ada kredibilitasnya. Itu gue sangat tidak setuju. Karena gue pun misalnya kalau gue ikut kelas lu pasti punya, misalnya lu bikin kelas real estate gitu. Lu jauh lebih ngerti tentang properti dibanding gue akan bayar kelas lu gitu. Untuk dapetin informasi dan menurut gue nggak ada salahnya di sana gitu. Iya. Ya kalau misalnya di sana gue sepakat lah. Gue sepakat maksudnya as long as kita mendapatkan value yang lebih tinggi daripada apa yang kita bayar, ya why not sebenarnya. Betul. Nah, itu menjelaskan bahwa dia setuju dengan orang-orang yang buka kelas juga. Selama itu mendapatkan benefit. Iya. Nah, konteksnya adalah jangan ikut-ikutan yang dia buka kelas terlihat kaya tapi nggak kaya itu. Artinya begini, banyak banget loh yang nunjukin portofolio, pamer-pamer kekayaan, nunjukin bahwa dia bisa berhasil, kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya orangnya enggak. Bukti paling nyata adalah indra. Murah banget. Ya, tahu. Tunjukin beli Tesla, bilang ini apa segala macam ya, masuk penjara. Ya. Mau gitu. Saya nggak bilang yang lain-lain gitu melakukan kejahatan seperti yang dia lakukan, bukan ya. Artinya mungkin maksud dari Timothy adalah lihat tuh orang-orang yang benar-benar menanamkan value. Iya, bukan orang-orang yang mentor-mentor yang hanya bilang, oh join kelas ini pasti profit ratusan juta Dalam semalam. Kayak gitu-gitu. Bukan. Mungkin dia bisa. Tetapi sebenarnya itu kita sudah bahkan bikin konten ya tentang mentor sesat. Sudah Tapi dia menyesatkan orang. Karena itu memancing greedy, memancing rasa rakus dalam dengan cara yang cepat dan ujungnya pasti loss. Itu pasti loss. Saya bisa pastikan itu loss. Ya, sebagian besar yang ikut kelas itu pasti loss. Ya, saya pastikan. Karena mereka berbeda. Bisa jadi yang ngajak itu expert, tapi mengajak yang salah pasti semuanya. Nah, kita mencoba masuk dengan pemikiran yang berbeda, dengan komunitas yang kita punya, sama-sama kita bertumbuh. Nah, tetapi kenapa ada biayanya? Karena untuk menjalankan sebuah sistem ini ada orang-orang bekerja di balik itu. Ada orang-orang yang mengerjakan video ini pun ada. Karena ada orang yang bekerja di balik ini. Setup dan segala macam, kamera, listrik dan lainnya, semuanya ada konsekuensi biaya. Oke? Dan di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau kalian merasa ini rugi, tidak menguntungkan, dan lain segala hal yang negatif, sesimpel kalian tidak usah join. Simpel. Dengan bayar juga kalian pasti bisa menghargai apa yang kalian keluarkan. Nah itu kalau kalian bayar tentu kalian bisa menghargai apa yang kalian keluarkan. Itulah sekiranya cukup menjawab sekian banyak abstrak tentang private community. Dan untuk merespon apa orang-orang yang berkomentar sebelumnya, lo sok-sokan lo pamer dong gitu ya. Kayak gitu. Minta maaf kami bukan genre pamer. Dan di private community kami akan buka loh. Ya kan tadi ada tahapan pemula, lanjutan, dan expert. Di expert itu pasti kita akan membuka portofolio yang kita punya, kita trading bersama di expert. Dan kita bisa live trading bersama, tapi hanya internal kita yang bisa akses. Kayak gitu. Tentu pemula tidak bisa dong. Yang namanya hal privat tentu akan ada di hal privat gitu. Di open di privat, bukan di publik. Pemula nggak bisa, karena pemula itu akan berfokus pada mereka mengosongkan gelas dan belajar dari hal-hal yang mendasar. Saya rasa cuma itu ya. Oke. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya karena kita upload video setiap hari. Dan kita upload video setiap hari lebih dari satu video. Ya, lebih dari satu video. Jadi pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, kita nggak ngemis-ngemis subscriber, tapi tujuannya ada seperti itu. Supaya kalian bisa terupdate hal-hal baru tentang kita. Ini buat kalian yang baru pertama kali datang dan belum subscribe. Nah, dan juga ingat, tidak perlu share video. Tidak perlu share, karena kami hanya butuh orang-orang yang berkualitas. Kita tidak butuh viewer yang banyak. Tapi kita, nggak apa-apa yang penting yang sedikit, tapi kalian bisa teredukasi dengan baik dan juga bisa menjadi orang yang berkualitas. Seperti visi misi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan genre yang fun, tetapi berisi dan memiliki tujuan yang jelas. Seperti lagu kita di awal tadi. Oke, asik sekali ya. See you on the next video. Bye-bye.